Tidak ada yang berani memalsukan kartu SAT-81, Endan. Kita dalam masalah besar. Diam kamu, bentak Aris, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada untuk membungkam Jaka. Ia kembali menoleh ke arah Teddy yang masih berdiri tenang, namun kini dengan sorot mata yang jauh lebih dalam dan tajam. Teddy melangkah maju satu tindak. Gerakannya sangat halus, namun ketiga polisi itu secara refleks mundur satu langkah. Palsu atau tidak, itu bukan urusan Anda untuk menghakimi di jalanan dengan cara seperti ini, Inspektur, ucap Teddy. Suaranya tidak lagi sekadar datar, ada nada otoritas yang membuat bulu kuduk Bribtu Doni berdiri. Anda sudah melakukan penganiayaan, penyalahgunaan wewenang, dan penghinaan terhadap perwira menengah di depan publik, lanjut Teddy. Ia merogoh saku kecil di celananya, mengeluarkan sebuah jam tangan taktis yang selama ini ia genggam. 3 menit. Itu waktu yang saya berikan kepada Anda untuk menunjukkan profesionalisme. Anda gagal di detik ke-10. Aris mulai berkeringat dingin. Ia menyadari bahwa pria di depannya tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan sama sekali, bahkan setelah dikeroyok. Ketenangan Teddy adalah ketenangan seorang pemangsa yang sedang menghitung jarak serang. Saya punya wewenang untuk memeriksa siapa saja. Aris mencoba menggertak terakhir kalinya, meskipun tangannya yang memegang kartu itu mulai gemetar sedikit. Mayor atau bukan, kamu tetap harus patuh pada polisi di jalan. Teddy hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak sampai ke mata. Patuh pada hukum? Tentu. Tapi patuh pada oknum? Tidak akan pernah. Kesabaran Mayor Teddy telah habis. Batas toleransi yang ia berikan sebagai sesama aparat penegak hukum telah dilanggar hingga ke titik paling rendah. Kini, yang berdiri di depan Aris bukan lagi warga sipil yang tenang, melainkan instrumen perang yang terlatih untuk melumpuhkan dalam hitungan detik. Teddy menghembuskan napas panjang, melepaskan semua sisa kesabaran yang ia tahan di ulu hatinya. Udara di sekitar mereka seolah tersedot masuk ke dalam dadanya yang bidang. Ia melangkah maju, dan kali ini, auranya begitu menekan hingga Aris merasa seolah-olah sedang berhadapan dengan dinding beton yang bergerak. Tadi Anda bertanya, siapa yang memberi saya hak untuk melawan? Suara Teddy rendah, hampir seperti bisikan, namun terdengar sangat jelas di telinga Aris. Hak saya berasal dari sumpah yang saya ucapkan di bawah panji baret merah. Sumpah untuk melindungi rakyat dari penindas. Dan hari ini, penindas itu adalah Anda. Aris yang panik mencoba meraih kerah baju Teddy lagi, bermaksud melakukan intimidasi fisik terakhir. Namun, sebelum jari Aris menyentuh kain kaos Teddy, tangan sang mayor bergerak. Gerakannya tidak terlihat seperti pukulan, melainkan seperti kilatan bayangan. Dengan satu gerakan tangkisan yang sangat efisien, Teddy mematahkan cengkeraman Aris dan memutar pergelangan tangan sang polisi ke arah luar. Ag! Aris menjerit saat tubuhnya terpaksa berputar mengikuti arah puntiran tangannya sendiri. Jaka! Doni! Tunggu apa lagi? Hajar dia, teriak Aris sambil menahan sakit yang luar biasa di persendiannya. Bribtu Doni, yang paling muda dan paling emosional, menerjang maju. Ia mencoba melayangkan sebuah pukulan hook kanan ke arah rahang Teddy. Teddy tidak menghindar jauh, ia hanya menggeser kepalanya beberapa sentimeter ke kiri, membiarkan tinju Doni lewat, lalu dengan kecepatan yang tak masuk akal, ia menghantamkan telapak tangannya ke arah dada Doni. 2. Doni terpental 2 meter ke belakang. Napasnya seolah terhenti seketika. Ia jatuh terduduk, memegangi dadanya dengan wajah membiru. Teddy tidak berhenti di situ. Ia menoleh ke arah Bribtu Jaka yang masih ragu-ragu di tempatnya. 1, 2. Teddy menghitung dengan dingin. Jaka melepaskan sabuk borgolnya, mencoba menggunakannya sebagai senjata. Namun Teddy sudah berada di zona tempurnya. Inilah saat di mana singa baret merah itu benar-benar bangun. Dan jalanan protokol itu akan menjadi saksi betapa brutalnya balasan bagi mereka yang menyalahgunakan seragam. Pertempuran ini bukan lagi soal angka, melainkan soal kelas. Mayor Teddy telah masuk ke dalam mode tempur yang ia asah selama belasan tahun di hutan, gunung, dan gedung-gedung simulasi teror.